Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Jadi gini Bapak Ibu, saya mengumpulkan panjenengan semua ini untuk jadi audiens RTL, yaitu rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK saya. Jadi di sini saya membuat program, yaitu adalah GASih. Nah, apa sih itu GASih? GASih itu adalah Gerakan Sehari Sehat Sehari Bersih. Ini rencana program yang akan saya adakan di sekolah kita tercinta ini. Bisa naik slide Pak Rizky? Nah, baik, karena kita melakukan rapat ini bukan dalam rangka formalitas ya, karena guru PJOK itu sejatinya adalah mengejar kualitas bukan formalitas. Jadi karena sudah disediakan konsumsi, bisa sambil nyambi jajan, monggo. Di sini saya akan menjelaskan tujuan program dari GASih itu tadi, yaitu tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat SMA. Di sini masyarakat SMA bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tetapi juga komite dan juga kepala sekolah juga. Jadi semuanya dengan cara apa? Yaitu dengan cara memelihara kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan Bapak Ibu, kesehatan itu terbagi menjadi dua. Ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental. Tuh. Kalau untuk memelihara kesehatan fisik, kita mungkin bisa dengan cara berolahraga. Kalau untuk kesehatan mental, ya bagaimana cara kita mengelola pola pikir kita agar fresh setiap hari, agar tidak stres. Nah, dan tujuan yang kedua yaitu membentuk karakter manusia yang bertanggung jawab, berjiwa sosial tinggi, mandiri, disiplin, sadar akan kesehatan, dan yang terpenting adalah peduli dengan lingkungan. Seperti itu. Kalau untuk karakter manusia yang sudah saya jabarkan sepertinya tidak perlu dijelaskan ya, karena pasti jenengan sudah tahu apa maksudnya. Bisa di next slide lagi Pak Rizky. Nah, dari tujuan-tujuan yang saya jelaskan tadi itu terdapat sebuah capaian. Nah, untuk mencapai sebuah capaian berarti kita membutuhkan langkah-langkah. Contoh pertama, untuk capaiannya yaitu menciptakan kondisi belajar yang aman dan nyaman. Langkahnya adalah kita menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara sehat lagi, kembali lagi yaitu tentang fisik dan mental seperti tadi. Kalau fisik kita, guru dan siswa itu sama-sama sehat, guru menyampaikan materinya itu bisa dengan maksimal. Kemudian siswa yang menerima materi juga dengan maksimal juga. Untuk kesehatan mental, jikalau karena kita manusia biasa, karena saya seringkali juga merasa ya, ketika stres, banyak pikiran, itu otomatis akan mengganggu ke daya kualitas kita mengajar secara tidak langsung ya. Meskipun kita untuk berusaha menutupi itu, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran yang sehat itu juga sangat penting juga. Kemudian yang kedua, dengan adanya program ini bisa menumbuhkan keharmonisan di lingkup sekolah atau di lingkungan sekolah. Caranya yaitu melakukan kegiatan bersama antara guru dengan siswa. Nah, di sini Bapak Ibu pasti setuju dengan saya bahwa kalau kita melakukan kegiatan bareng dengan siswa itu pasti nanti akan menumbuhkan yang namanya chemistry, ya kan? Akan menumbuhkan hubungan yang baik. Kemudian capaian yang ketiga ada meminimalisir santri boyong. Nah, di sini untuk langkahnya itu membuat santri agar tidak merasa kesepian. Karena gini, tidak sedikit santri yang cerita ke saya, ya, mereka itu merasa kesepian. Jadi kalau di pondok dia merasa kesepian juga, di rumah juga merasa sepi, dia kasihan. Jadi otomatis nanti anaknya itu gak betah di pondok dan pasti akan boyong. Mungkin itu salah satu penyebab boyong yang saya bisa simpulkan. Kemudian
keempat, memantik pola pikir siswa yang kritis dan inovatif. Maksudnya dengan melakukan share and care. Nah, dengan kita melakukan share and care dengan siswa, kita bisa tahu apa sih keluhan mereka, terus mungkin apa yang dibutuhkan mereka, mungkin ada program atau mungkin terobosan-terobosan yang ingin mereka lakukan, sedangkan terbentur dengan kebijakan sekolah jadi tidak bisa. Nah, disinilah peran kita sebagai wadah untuk aspirasi-aspirasi para siswa tadi. Kemudian melatih tanggung jawab dan menumbuhkan rasa bangga. Nah, maksudnya apa? Dengan diadakannya program sekolah, itu yang ini berpusat pada peserta didik ya. Berarti peserta didik itu sebagai subjek utama atau pemeran utama. Yang biasanya di mana untuk kegiatan kan pasti kebanyakan ya, kalau untuk yang kuno-kuno itu yang agak beberapa tahun ke belakang, biasanya kalau untuk kebijakan sekolah atau mungkin program sekolah, siswa itu jarang dilibatkan dalam hal pemikiran. Mereka hanya dijadikan sebagai eksekutor, bukan sebagai konseptor. Nah, di sini kita akan mewadahi mereka sebuah program ini. Jadi kita melakukan pendekatan kepada siswa itu menjadikan mereka sebagai tokoh utama. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, sebagai pendamping, seperti itu. Dan menumbuhkan rasa bangga. Nah, di sini peserta didik bisa menumbuhkan rasa bangga apabila mereka itu merasa senang untuk bersekolah di sini. Terus mereka melakukan program-program yang diprakarsai oleh mereka sendiri. Jadi mereka akan merasa bangga. Oh, ternyata saya di sini sebagai siswa itu bisa loh untuk kontribusi terhadap sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini mengorientasikan atau mengenalkan SMA kita, Semadaf, pada masyarakat luas. Dengan cara apa? Dengan cara berkegiatan di luar area pondok. Nah, kembali lagi ya, karena agenda kita adalah sehari sehat dan sehari bersih, itu kita bisa berkegiatan di luar pondok atau di dalam pondok. Kalau kita berkegiatan di luar pondok, kita bisa mengenalkan SMA kita di masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, menarik minat calon siswa baru. Nah, dengan adanya program-program lain yang berpusat pada peserta didik, itu akan memancing minat pada calon peserta didik baru. Hal ini sudah terbukti dengan saya melakukan riset di beberapa kelas, terutama pada alumni SMP atau MTS Modern Al-Rifai. Itu mereka saya tanya, kenapa kok mau lanjut di sini? Karena mereka ternyata itu banyak juga yang kagum dan juga ingin menjadi bagian dari SMA, yang dimana SMA kita ini dulunya itu punya banyak program. Next slide Pak Rizky. Nah, dengan diadakannya program ini, peserta didik bukan hanya menjadi eksekutor seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi juga sebagai konseptor. Kembali pada hakikat pendidikan yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa memiliki peran utama yang memiliki kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran. Dan guru perlu diingat, kita sebagai fasilitator serta pendamping dalam proses belajarnya. Next, Pak Rizky. Nah, saya akan jelaskan tentang struktur program GASIH tadi. Untuk jenis kegiatan ini berbentuk kokurikuler. Artinya merupakan kegiatan di luar intrakurikuler dan juga di luar ekstrakurikuler. Kalau kegiatan intrakurikuler berarti KBM biasa. Kalau ekstrakurikuler ya untuk pengembangan diri. Karena kita jenisnya kokurikuler itu bersifat rekreatif, di mana itu kita bisa santai mungkin ya, bisa melakukan pendekatan lebih jauh kepada peserta didik. Kemudian untuk skala programnya, karena ini adalah program sekolah, jadi untuk sementara ini skala programnya hanya untuk seluruh warga SMA Modern Al-Rifai saja, belum sampai jauh. Untuk target populasi, mulai dari komite, kepala sekolah, staf dewan guru, serta tak lupa siswa-siswi, pemeran utama kita.
Untuk lokasi kegiatan, otomatis kita kegiatannya di sini aja, di dalam dan di luar area pondok. Di sini untuk waktu pelaksanaan, yaitu waktu pagi, pembiasaan pagi itu sampai dengan jam istirahat. Setiap 6 bulan sekali di awal semester atau di tiap semester 1, semester 2. Nah, kemudian untuk identifikasi anggota KBS, kelompok belajar sekolah, seluruh guru yang berkenan dan bisa hadir pada saat kegiatan, ya kan. Jadi kita memberdayakan guru-guru, mungkin untuk guru dunia bisa sebagai pembuka pembaca doa, kepala sekolah jadi yang membuka acara dan memberi sambutan. Kemudian guru PJOK di sini sebagai motor penggerak siswa, wali kelas kita ajak sebagai pendamping anak-anaknya. Kemudian guru-guru yang lain juga turut untuk memeriahkan acara ini. Next slide, Pak Rizky. Nah, untuk kapasitas sumber daya, Bapak Ibu mungkin masih ingat dengan yang saya jelaskan waktu diseminasi kemarin ya, tentang aset sekolah yang ada. Itu ada beberapa macam, Pak Digi. Ada 7. Yeah. Untuk aset manusia, otomatis adalah seluruh warga SMA. Untuk aset sosial yang bisa kita gunakan, yaitu hubungan yang baik antar warga sekolah. Karena saya merasa hubungan antar guru kita baik, guru dengan siswa juga baik, siswa dengan guru juga baik. Jadi ini jadi salah satu motor penggerak kita untuk mensukseskan acara ini. Kemudian untuk fisiknya ada halaman pondok yang kita bisa gunakan untuk melakukan senam. Kemudian toilet ya untuk bersih diri, kemudian tempat sampah untuk membuang sampah kalau kita kegiatannya di satu hari bersih. Kemudian tempat parkir ya untuk parkir kendaraan. Kemudian finansial, kita bisa pakai dana operasional sekolah itu untuk pengajuan acaranya. Kenapa saya menyebutkan uang saku siswa? Karena kalau kita nanti agendanya di luar pondok, misalkan anak-anak pengen jajan sendiri ya berarti pakai uang pribadi. Kemudian untuk aset alam, pepohonan rindang yang di lingkungan pondok kita bisa gunakan untuk berteduh. Untuk agama dan budaya, saya rasa tidak perlu dijelaskan. Untuk politik, itu ada peraturan dan kebijakan dari komite sekolah. Next slide lagi, Pak Rizky. Nah, untuk rencana evaluasi, saya akan melakukan survei tertulis kepada beberapa anggota KBS atau guru-guru dan juga beberapa siswa yang turut sebagai peserta kegiatan tersebut. Nah, setelah melakukan survei, akan saya lakukan evaluasi serta peningkatan kualitas atau mungkin inovasi di kedepannya untuk program-program yang lebih lanjut lagi. Dan untuk pengumpulan data, saya menggunakan pertanyaan pada survei dan refleksi tertulis. Jadi kalau misalkan saya tidak tertulis, nanti akan susah karena ini saya butuh data yang konkret. Seperti itu. Untuk datanya bisa dari guru, dari siswa, atau mungkin dari komite sekolah nanti juga bisa. Next slide. Nah, di mana ada acara di situ pasti ada masalah. Nah, ini adalah ada tantangan ya yang mungkin akan terjadi nanti di sekolah kita. Yang pertama yaitu tidak diizinkan oleh komite sekolah karena sengaja membuat jam kosong pada waktu pembelajaran. Nah, karena kegiatan kita pagi Bapak Ibu, dari pagi sampai istirahat itu kan memotong jam pelajaran. Dan karena komite sekolah kita orangnya, beliau itu sangat disiplin terkait jam pembelajaran, mungkin besar kemungkinan kita adalah tidak di ACC-nya mungkin ada. Karena kita sengaja membuat jam kosong pada jam pembelajaran. Kemudian adanya guru yang tidak hadir karena beberapa alasan. Oh ya, untuk masalah komite tadi, solusi dari saya itu kita bisa memberi pengertian. Dalam artian kita bisa memberi penjelasan langsung kepada yang bersangkutan. Dan juga melakukan negosiasi perizinan kepada komite sekolah. Kalau kita tidak memberikan pengertian, kita tidak menjelaskan apa maksud kita, ya otomatis tidak akan berjalan, tidak akan satu visi.
Kemudian adanya guru yang tidak hadir karena beberapa alasan. Kita akan memberi solusi yaitu memperlakukan absensi untuk kehadiran guru. Oke. Kalau untuk yang kehadiran yang sudah berjalan, program yang sudah berjalan adalah istighosah pada hari Minggu itu ada absensinya. Serta pemberian insentif untuk guru yang hadir. Dalam artian untuk apresiasi. Kemudian tantangannya ketiga adalah siswa tidak semuanya hadir dalam kegiatan ini. Itu sudah pasti ya. Kalau untuk solusi sama, kita perlakukan absensi juga. Dan pemberian apresiasi kita bisa memberikan konsumsi dan lain-lain. Serta meminta bantuan dari para asatid juga untuk membantu mengkondisikan para santri yang masih tertidur. Next slide Pak Rizky. Nah, umpama nih semada visong ini, umpama nih Bapak Ibu, bayangkan saja kita melakukan senam ya, semua dari jajaran komite dari atas sampai bawah. Karena kalau selama ini yang terjadi tiap tahun ajaran baru itu, gimana ya, dianggap sukses ya sukses, dianggap gak sukses ya kurang sukses juga. Jadi saya rasa kalau nanti program kita berhasil itu kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Ini adalah kegiatan sehari sehat. Sehari sehat itu adalah kita melakukan senam atau berolahraga bareng antara guru dan siswa. Yang kedua, sehari bersih, kita membersihkan area lingkungan sekolah. Kita bisa di area dalam, mungkin di gedung sekolah, di dalam pondok, atau mungkin di luar pondok terlebih lagi. Nah, setelah kita melakukan kegiatan bareng dengan siswa, kan otomatis membentuk keharmonisan Bapak Ibu. Bisa terlihat di slide di foto ketiga. Dan ini hanyalah pemanis ya. Kalau untuk nyatanya ya masih belum, itu harapan kita lah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu mungkin. Monggo Bapak Ibu. Nggih, monggo. Baik, terima kasih Bapak Gading atas paparan materinya yang cukup jelas dan menarik bagi saya. Karena ini sebenarnya materi, menurut saya materi yang cukup dasar ya, soal kebersihan. Akan tetapi ini seiring berkembangnya kesibukan masing-masing itu semakin kesini semakin diabaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan adanya program ini, kegiatan gasih ini, saya kira ini cukup menarik bagi kita, khususnya kita di lingkungan pesantren. Itu kan yang notabene-nya banyak siswa, santrinya kan juga banyak yang berasal dari berbagai daerah, membawa budaya masing-masing dari daerahnya masing-masing, yang dulu mungkin dari rumahnya ada yang udah terbiasa kebersihan, ada yang belum terbiasa hidup bersih. Nah, itu kan berkumpul jadi satu, otomatis bercampur baur budaya-budaya itu tadi. Nah, menurut saya ini cukup bagus untuk diterapkan di SMA Modern RIFAI. Akan tetapi pertanyaan saya, bagaimana cara Anda, langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama untuk mewujudkan program ini, khususnya di lingkungan SMA Modern Al-Rifai. Sekian, itu aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Burhan. Bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu dengan cara, ya ini Pak Bu. Jadi kita berusaha untuk merealisasikan rencana program saya ini. Jadi kita mungkin nanti ya, awal sebelum kita melakukan program ini, kita akan berkoordinasi dengan pihak komite sekolah atau kepala sekolah. Seperti itu, tentang adanya rencana program seperti ini. Dan saya rasa nanti ketika program ini berhasil, ya insya Allah nanti banyak unit yang ikut juga. Tidak menutup kemungkinan nanti ini malah bisa jadi agenda tahunan atau mungkin agenda rutin dalam lingkup satu yayasan, semua unit. Kalau untuk merealisasikan kewajiban dasar ya,
masalah kebersihan. Kita perlu menanamkan kesadaran diri, menekankan kepada anak-anak bahwa menjaga kebersihan itu sangatlah penting. Karena kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat, yang merasakan, yang punya benefit atau yang dapat keuntungan bukan hanya kita saja, tapi banyak juga yang akan merasakan. Seperti itu mungkin. Gimana Pak Buran? Sudah cukup? Masuk? Oke. Monggo Bapak Ibu sambil disambi ya, karena kita nyantai aja. Ada lagi Pak Ali mungkin bertanya? Nggih, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah kenapa program ini kok cuma dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester? Kenapa kok tidak 1 bulan sekali atau bahkan 1 minggu sekali? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita sudah berupaya tapi anak-anak yang tidak mau berusaha? Dalam arti anak-anak malah mager atau apa gitu, itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Yang pertama, kenapa kok 1 semester, apa per 6 bulan sekali ya? Karena kembali lagi, kita tidak tutup mata lah bahwa komite sekolah kita itu agak kaku mungkin ya yang saya rasakan ya. Jadi kalau untuk kita akan melakukan kegiatan-kegiatan itu mungkin agak sulit. Tapi saya rasa kalau program ini kita sampaikan dengan baik, mungkin tidak menutup kemungkinan akan bisa berjalan menjadi agenda bulanan mungkin. Ya bismillah saja. Jadi alasan pertama kenapa hanya 1 semester sekali, yaitu karena kembali lagi karena komite sekolah kita tadi. Dan bagaimana jika siswa tidak bisa effort maksimal ya terhadap realisasi agenda ini? Mungkin ya karena anak-anak ini saya merasa jenuh di kehidupan di dalam area pondok sini, karena ini adalah penjara suci bagi anak-anak. Mungkin kita bisa memancing mereka dengan mengajak mereka rekreasi deket-deket lah. Kita bisa memaksimalkan potensi pariwisata yang dekat dengan area pondok sini sekitar. Contoh yang paling nyata, yang paling dekat adalah Sumber Sirah, ya kan. Kita bisa memancing kepada siswa. Kalau program ini berhasil, nanti kita akan beri reward kepada mereka. Nah, bagaimana implementasi reward tadi? Itu nanti kita bisa kaji ulang di selanjutnya. Mungkin kita masih membutuhkan pertemuan-pertemuan yang akan datang, rapat-rapat, sharing-sharing lagi. Karena ya ini buah pemikiran saya pribadi, 1 orang. Dan saya rasa nanti Bapak Ibu punya inovasi-inovasi atau mungkin program lain yang jauh lebih baik dari saya. Ada pertanyaan lagi mungkin atau sanggahan Bu Iim, Pak Diki? Sudah? Sudah ya? Oh iya, tapi tadi saya di awal masih belum menjelaskan programnya ngapain ya. Jadi sehari sehat, sehari bersih itu Bapak Ibu. Dalam 1 semester sekali, dalam sehari itu tadi ya, dari pagi sampai jam istirahat. Kalau untuk yang sehari sehat, kita adalah bisa melakukan berolahraga bareng. Olahraganya bagaimana? Nah itu bisa macam-macam. Kemarin yang sudah berjalan di Putri, yaitu kita bisa melakukan senam bareng. Nah kalau yang di Putra, mungkin nanti kita, kalau senam saya rasa anak Putra itu banyak malesnya, karena jujur saya sendiri juga kalau senam irama, kalau tidak ada teman itu memang kurang seru. Mungkin nanti bisa diganti dengan permainan olahraga, bisa futsal, basket, voli. Biasanya anak Putra jiwa-jiwa kompetitifnya itu sangat tinggi, jadi mungkin kita bisa mengambil celah di situ. Kemudian untuk sehari bersih seperti pada gambar itu, kita bisa membersihkan area lingkungan sekolah, area luar pondok, yang otomatis dampaknya itu bukan hanya kebersihan saja yang kita dapat, tetapi keharmonisan itu yang saya kejar tadi. Karena saya rasa Gen Z, ya, anak-anak kita ini kan Gen Z, itu sangat peka di mentalnya.
mereka tuh gampang kena mental issue. Nah, itu yang sering kali. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk rencana program saya ke depan seperti apa. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi pada lain kesempatan, dan kita bisa follow up ke kepala sekolah, terlebih lagi ke komite sekolah. Ya berdoa saja semoga bisa terrealisasi. Pak Burhan, saya minta bantuan sebelum mengakhiri, bisa dipimpin dengan doa. Baik, terima kasih. Marilah Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Burhan. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan kita bukan kegiatan formalitas ya, jadi setelah ini kita bisa membubarkan diri. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, kepada tim media yang sudah turut membantu juga. Terima kasih banyak anak-anak. Saya akhiri dulu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.